Baik jemaah sekalian, kita awali majelis kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين قائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تمسك بسنته ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah subuh keluarga besar Masjid Jami' Al-Hidayah yang Allah muliakan. Banyak-banyak kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada tepatnya hari Sabtu terakhir pada kalender Hijriah 1446. Karena nanti Jumat 27 Juni yang akan datang kita sudah memasuki 1 Muharram, tahun baru Islam 1447 Hijriah. Usia dunia ini makin tua, makin bertambah usia, berarti jatah hidup kita semakin berkurang. Walaupun Pak Haji tenang aja, meninggal itu tidak harus tua. Tapi kalau lihat jamaah haji kemarin, pemerintah Arab Saudi memberikan catatan keras kepada pemerintah Indonesia. Tahun ini 50% orang yang meninggal di Tanah Suci itu orang Indonesia. 50% jamaah haji itu yang meninggal itu orang Indonesia di Tanah Suci. Memang nyaman kelihatan, tetapi seperti itulah masalahnya. Bahkan sempat ada isu kalau sampai kemudian tidak ada perbaikan, jatah haji Indonesia akan dikurangi 50%. Kita doakan saja yang sudah pulang dari haji, ada hari ini datang. Ya, jamaah reguler kita ini Indonesia khusus yang Kota Bogor belum ada yang sampai. Karena Kota Bogor itu kloter pertama 14 Mei. Kloter kedua 25 Mei. Kloter ketiga 26 Mei. Yang jadi catatan itu tanggal 26 Mei. Berangkatnya tidak dari Bekasi, tapi gabung ke Kertajati. Karena jamaah Kota Bogor yang terakhir itu tinggal 56 orang. Digabung dengan Bandung dan Tasikmalaya. Di antara jamaah itu ada jamaah Kota Bogor yang berangkat dengan istri, suami istri,
orang tua, mertua, berlima. Normal, haji reguler, visanya sudah dicetak, barcode-nya sudah pegang, terbang normal dari Kertajati sampai di Jeddah, istrinya keluar dari bandara. Ya. Orang tuanya, mertuanya, tinggal dia lama bolak-balik. Akhirnya dipanggil ke ruang khusus, dibuka seluruh ininya, kesimpulannya visanya dibatalkan oleh seseorang. Sampai anggota fraksi PKS Pak Muhammad Fikri itu datang ke lokasi, cari tahu persis, ngomong dengan orang imigrasi. Sampai ditanyakan ke orang Bogor ini, kita tidak menyebut nama orang Bogor ini ya. Anda sempat mengutak-ngatik nggak nusuk haji atau visa? Pak, saya cuma terima yang sudah print ini Pak. Saya tidak tahu visa itu gimana, pokoknya saya bawa visa ini. Setelah dilihat kronologisnya, ternyata visa dia dibatalkan. Dan ada yang mengganti. Masalahnya dia sudah pakai baju ihram, dalaman aja nggak ada. Kenapa? Berangkat tanggal 26 itu semuanya sudah di Jeddah, langsung tawaf kudum. Bagasinya sudah keluar sama bagasi istri dan orang tua. Gak bisa dinego Pak. Orang Depak juga datang, gak bisa dinego. Akhirnya jamaah kota Bogor ini Pak, ditarik sama petugas, dinaikin lagi pesawat yang pulang ke Indonesia dengan baju ihram. Masya Allah. Itu mulai dari imigrasi Pak, itu air mata. Masya Allah, Masya Allah, gak bisa berbuat apa-apa. Untunglah pesawat yang beliau naik itu adalah pesawat Saudi. Saudi itu punya beberapa inventaris baju. Akhirnya di pesawat baru mereka ngasih baju ke dia. Masya Allah. Hanya pegang handphone dengan baju ihram. Pulang lagi ke Indonesia. Masya Allah. Sebaliknya di Afrika, tepatnya Libya, namanya Ammar Gaddafi. Kebetulan memang namanya seperti pemimpin Libya. Bermasalah paspornya. Tertahan, pesawat tidak bisa menunggu, terbang. Muncul di kokpit, tit, 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 merah. Balik lagi dia ke bandara. Diperiksa oleh teknisi, beres. Mau berangkat, diberitahu sama otorita bandara. Pak, pemeriksaan paspor jamaah haji beres, boleh titip nggak satu lagi? Mohon maaf, peraturan penerbangan kalau sudah ditutup, di close, nggak boleh masuk. Terbang dia, belagu nih pilot. Terbang lagi sampai di atas, apa yang terjadi? Tet, tet, tet. Si pilot merasakan ada apa ini? Turun lagi, dia dampingi teknisi memeriksa itu. Kata teknisi, nggak ada masalah ini Pak, coba lihat lagi. Sebelum berangkat dihidupin pesawat lagi, dilihat gak ada masalah gitu. Tapi dia punya feeling, jangan-jangan memang jamaah ini harus diangkut. Tapi dia minta semua otoriti bandara tanda tangan, karena dia gak mau melanggar. Ketika si Ammar naik pesawat, ketika kali terbang, pesawat tidak ada lagi gangguan. Semua orang memeluk si Ammar. Masya Allah. Maksud Ustadz, ada dua kejadian jamaah haji tahun ini yang sangat-sangat ekstrim. Yang satu sudah sampai di Jeddah. Soal pembatalan visa oleh siapapun itu administrasi. Tapi haji itu undangan Allah. Kalau belum Allah kehendaki, sudah di Jeddah, tetap saja nggak bisa. Ada orang secara administrasi dia nggak bisa lagi. Pesawat sudah terbang, tapi kalau Allah kehendaki pesawat 2 kali bolak-balik turun, ternyata dia pergi juga ke tanah suci.
Jamaah sekalian, inilah yang disebut dengan apa yang Allah sebut dalam surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya waktu diberitahu sama jamaah, beritahu jamaah Bogor itu dia banyak istighfar. Jangan menyalahkan administrasi, jangan apa, ambil hikmah. Ambil hikmah. Banyak istighfar, berprasangka baik sama Allah, minta sama Allah, dipantaskan untuk berangkat haji tahun depan. Masya Allah. Itu baru 2 orang. Sementara ratusan, bahkan ribuan orang yang lain sudah sewa pesawat, bayarnya tidak tanggung-tanggung. Teman saya itu jamaah itu berbayar haji itu furodo 700 juta. Sewa 2 pesawat. Pesawatnya udah dibayar cash. Saya bilang, kenapa kok berani sewa 2 pesawat? Ustadz, kalau keluar visa gak ada pesawat, bagaimana pergi jamaah haji itu? Ternyata seluruh visa non kota tidak keluar. Bahkan visa raja tahun ini seluruh dunia hanya 200 orang yang dapat. Dihitung kerugian visa furodo itu Pak, rata-rata dari 6 miliar sampai dengan puluhan miliar. Lagi-lagi segala hal butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Setuju? Segala hal butuh uang, betul? Mau nikah lagi butuh uang enggak? Butuh, Masya Allah. Tapi uang bukanlah segala-galanya. Ada ustadz yang sangat dekat dengan kerajaan, bahkan berhasil menerbangkan jamaahnya sampai ke Jeddah. Enggak ada visa haji Pak, tapi sampai ke Jeddah. Yang pasti punya visa itulah, sampai ke Jeddah. Apa ininya? Mudah-mudahan kalau dengan lobby ke level yang lebih dekat dengan kerajaan, siapa tahu keluar visa haji, visa mujamalah, jamaah sudah di Jeddah. Kenapa? Karena sudah tanggal 3 Juni. Haji wukuf 5 Juni. Pertimbangan mereka 3 Juni sampai di sana, insya Allah bisa langsung ke Mina Tarwiyah tanggal 8. Tanggal 4 Juni ya sudah di Mina Tarwiyah 5 wukuf. Ternyata susah sampai di sana. Saya kaget. Sholat subuh saya ada dia di situ. Sudah di sini. Iya Ustadz, saya pulang duluan. Kenapa? Takut kalau ditangkap. Jadi ada pesawat balik ke Indonesia, dia ikut pulang Pak. Kenapa? Karena sebagian tetap yang bersikeras haji itu tetap bersikeras di bandara. Kalau dia nggak mau ada pesawat ini, dia minta tiket pulang lagi dia ke Indonesia. Sampai Tarwiyah tanggal 4 Juni, tanggal 5 wukuf, nggak ada satupun yang di Jeddah itu diizinkan ke Mekah. Allah. Jadi bapak-bapak, mereka tuh sampai jamaah haji sampai sekarang Pak, itu pulang itu Pak, saya beritahu itu lebih berat lagi. Antum kalau pulang bagaimana? Enggak Ustadz, kata travel umroh aja dulu. Karena tanggal 15 Juni itu umroh orang Arab, orang lokal sudah dibuka. Sebelum tanggal 15 Juni enggak ada satupun orang tanpa visa haji bisa masuk Mekah. Termasuk jualan-jualan itu Pak. Di bawah Zam-Zam itu semua jamaah haji makan hanya makan dari hotel. Kenapa? Gak ada yang jualan Pak. Semua pekerja hanya bisa masuk Makkah bayar izin kerja haji. Berapa visanya Ustadz? Kalau cuma kerja 65 juta kalau rupiah. Majikan gak ada yang mau bayar itu. Jadi sepi itu Pak semua. Jadi bapak-bapak, apa hikmahnya? Ternyata memang tanah haram itu punya Allah. Bapak-bapak, tema kita pagi ini adalah hidup terasa indah dengan ujian.
Angkat tangan yang belum dapat ujian. Ini duduk-duduk begini nih, ada ujian nggak? Masya Allah. Kalau lihat dari tatapan antum nih, ujiannya makin berat kelihatan, Masya Allah. Dalam Al-Quran, ya jamaah sekalian, dalam Al-Quran Allah menyebutkan. Yang pertama tadi surat Tabarak. Surat 67 ayat 1 dan 2. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, Dia menciptakan kehidupan. Untuk apa ini semua? Liyabluwakum, sebagai ujian bagi kalian semua. Ayyukum ahsanu amala. Ujian itu Allah buat agar terlihat siapa yang paling baik amal perbuatannya. Anak SD ada ujian, SMP ada ujian, SMA ada ujian, kuliah ada ujian. Setelah menikah banyak ujian. Insyaallah. Antum pikir setelah menikah nggak ada ujian? Ujian sepanjang hidup, Masya Allah. Kenapa? Ya, nanti setelah menikah baru tahu pasangan kita itu siapa. Kalau ditanya Ustadz, itu istri apa definisinya? Istri itu ujian bagi kalian. Itu dulu. Jadi mati ujian, hidup ujian. Untuk apa? Justru ujian itu Allah buat agar ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amal perbuatan di antara kalian. Jadi jangan tersibukkan dengan objek ujian. Jangan kau tersibukkan dengan objek ujian. Ustadz, bagaimana kita memahami supaya kita tidak disibukkan dengan objek ujian? Lihat contoh Nabi Ayub alaihissalam. Kalau ujian fisik, Nabi Ayub paling berat. Kenapa? 18 tahun Nabi Ayub sakit. Itu kalau pakai BPJS, bangkrut BPJS. 18 tahun. Dan tidak pernah ditemukan satu keterangan Nabi Ayub minta disembuhkan. Satu-satunya kalimat yang keluar oleh Nabi Ayub adalah buka. Quran, nama suratnya Al-Anbiya, surat 21. Ayatnya 83, 84. Bagus. Absen ya? Bagus. Kalau bicara ujian apartemen, itulah Pak Agus. Itu dia tanya sama beliau itu. Itu ujian apartemen beliau lah itu. Ya. Itu. Tapi beliau tetap sehat. Berarti beliau lulus berarti. Al-Anbiya ayat 83, 84. Wa Ayyuba. Silakan minimal terjemahannya. Ini luar biasa Nabi Ayub ini ya. Gak ada keluhan, cuma satu. Kata para ulama, Nabi Ayub itu mengucapkan kalimat ini ketika penyakitnya sudah lebih dari separuh mengganggu rutinitas ibadah. Istrinya sampai mengeluh, "Ya Ayub, bukankah engkau Nabi Allah? Mohonlah kepada Allah, Dia pasti mengabulkan doamu." Apa kata Nabi Ayub? "Malu saya sama Allah. Baru 18 tahun aku sakit. Sementara aku sehat, kaya, lebih dari puluhan tahun." Eta mah orang yang tahu diri ya. Aduh, insyaallah Nabi Ayub. Apa ucapan Nabi Ayub? Cuma satu. Rabbi, ya Tuhanku, inni
Masanya, aku tertimpa sesuatu yang mengganggu diriku. Tapi dia hanya menyebutkan kalimat wa anta arhamur rahimin. Masya Allah. Bapak-bapak, kalau di Bogor sudah tidak terlalu banyak. Tapi kalau jalan baru ke arah Bojong, Depok, Jakarta masih banyak. Masjid, musola. Kalau jam 4 itu marbot-marbot itu pakai speaker. Apa yang mereka ucapkan? Ucapan Nabi Ayub. Ya arhamar rahimin, irhamna. Masya Allah. Itu yang mengangkat semua kesulitan di komplek itu. Masya Allah. Jakarta itu Pak, kalau kita nginap di Jakarta, bangun Qiyamul Lail jam 4 keluar cari masjid. Kalau kita di daerah Gajah Mada atau di daerah kota agak sulit. Tapi kalau kita jalan sedikit ada itu speaker-speaker di gang-gang musola, ya itu pasti terdengar jam 4. Ya arhamar rahimin, irhamna. Apa namanya? Tarhim, meminta kasih sayang Allah. Masya Allah. Itu dia Pak. Contoh kalau bilang ujian fisik, Nabi Ayub alaihi salam. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima keluhan Nabi Ayub, diangkat penyakitnya dan istrinya bisa kembali kepada Nabi Ayub alaihi salam. Jadi kalau bilang ujian penyakit, rasa-rasanya kita belum ada apa-apanya. Yang kedua, Quran surat, nama suratnya Al-Ankabut, ayat 1 sampai 3. Mangga Pak Agus. Al-Ankabut surat ke-29 ayat 1 sampai 3. Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. 1 sampai 3. Mangga bagus. Kalau di Tabarak, Allah bikin ujian supaya terlihat siapa yang paling baik amal perbuatan di antara kalian. Ada Nabi Ayub yang lolos, ya. Kalau ayat Al-Ankabut, surat Al-Ankabut, Allah bikin ujian supaya terlihat siapa yang benar imannya, siapa yang dusta imannya. Masih ingat Al-Bati, pahlawan perang dalam Islam? Dia menghujam musuh dengan pedang. Sahabat kemudian mengatakan, dialah lebih hebat dari Khalid, dia lebih hebat dari Umar, dia lebih hebat dari Hamzah. Tapi ketika dia meninggal, semua melaporkan kepada Rasul. Rasul berkata, dakhalan nar min ahlin nar, dia masuk neraka, dia bagian daripada neraka. Sahabat kaget, ya Rasul, dia berperang luar biasa sampai gugur. Jibril memberitahukan kepadaku, dia tidak gugur karena ditebas oleh musuh, tapi dia menusukkan pedangnya ke tubuhnya. Karena ketika dia berperang Pak, kemudian mulai terhajar oleh musuh, dia tidak kuat, dia sendiri yang menusukkan pedangnya ke tubuhnya. Ada orang Pak, sampai titik tertentu, ternyata dia bukan orang yang beriman sesungguhnya. Hati-hati Pak, ujian kita ini banyak. Kadang-kadang kita akan diuji sampai pada titik kesabaran kita terakhir. Makanya dalam Sahih Bukhari, apa kata Rasul? Wa innamal a'mal
bikhawatimiha. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung pada penutupnya. Hati-hati. Kalau diukur keimanan kita dengan iblis, Pak, masih lebih lama keimanan iblis. Ribuan tahun iblis itu di surga dengan malaikat. Tapi sekali dia diuji oleh Allah untuk hormat, untuk sujud kepada Adam, karena Adam diciptakan oleh Allah, tiba-tiba iblis kemudian berkata, saya lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, dia cuma engkau ciptakan dari tanah. Sejak saat itulah seluruh privilege yang dimiliki iblis Allah cabut. Fakhruz minha, keluar kamu dari surga. Ingat Pak, iblis itu sudah di surga. Ribuan tahun dia beriman kepada Allah. Iblis gak musyrik, Pak. Bahkan iblis pernah beritahu Fir'aun, seiblis-iblisnya saya gak ngaku jadi Tuhan. Ente ini ngaku jadi Tuhan. Nah, Masya Allah. Jadi Bapak hati-hati. Keimanan kita akan diuji sampai pada titik-titik terakhir. Di masa Bani Israel, Allah juga tunjukkan seorang ahli ibadah, bahkan ulama. Dia begitu ibadah sampai terakhir datang seorang wanita yang cantik jelita. Ya. Kata wanita itu, kau boleh memilikiku. Memilikiku. Saking susah untuk menggambarkan, ya, Masya Allah. Asal kau ikut dengan agamaku. Maka dia ikut agama wanita itu, dia menikahi wanita itu, dan dia mati dalam keadaan murtad. Masya Allah. Hati-hati ini, Pak. Wa innamal a'mal bikhawatimiha. Karena ujian amal itu pada penutupnya. Maka ini yang sudah sepuh-sepuh ini ujian-ujian yang paling berat nih. Jangan sampai muda bagus ibadah, ya, kemudian ke masjid terus sampai pada titik terakhir ada persoalan ini, tiba-tiba sebelum meninggal dunia tahu-tahu tidak pernah datang lagi ke masjid. Sampai meninggal kita tidak tahu. Aduh, hati-hati. Karena amal itu tergantung pada penutupnya. Makanya selama orang masih hidup, jangan dulu beri kesimpulan. Jangan kita nilai orang masih hidup. Tunggu sampai dia mati, baru kita nilai. Karena selama dia masih hidup, jangan kita nilai. Kenapa? Kita belum tahu akhir kehidupannya nanti seperti apa. Ya, hati-hati, Pak. Gitu. Walaupun memang kata Nabi, seseorang itu akan mati, akan meninggal dengan kebiasaannya. Dan kita cemburu, kita iri kepada Yahya Waloni. Kebiasaannya dari mimbar ke mimbar, dari khutbah ke khutbah. Dan kata Ustaz Abdul Somad, terbukti Allah sayang kepadanya. Kenapa? Allah ambil dia di hari yang paling besar, 365 hari. Ada satu hari yang disebut oleh Nabi, inna a'zamal ayyam, hari yang paling besar, yaumun nahar, hari berkurban. Diambil dia di hari berkurban. Dan tahun ini kebetulan hari berkurban adalah hari Jumat. Masya Allah. Habis khutbah Idul Fitri, habis sementara khutbah Jumat, khutbah kedua, kemudian duduk, ternyata dia tidak berdiri lagi. Seperti itulah, Pak. Jadi selama orang masih hidup, jangan kita vonis orang itu seperti apa. Tunggu dulu. Baik jamaah sekalian, sekarang riset membuktikan ada 3 ujian yang bisa mengganggu kestabilan keimanan kita, Pak. Ini dari yang dikumpulkan dari sebagian besar orang datang mengeluh. 3 nih, Pak, gangguan. Kalau ini terganggu biasanya akan membuat dia kita lihat nggak lagi ke masjid. Kalau ini 3 terganggu.
Yang pertama, paling atas Pak, silakan Bapak protes, tapi ini paling atas. Kalau terganggu hubungan dengan pasangan. Hubungan dengan pasangan. Kalau Bapak sudah mulai terganggu dengan pasangan, ini susah nih. Tidur susah, makan gak enak. Kenapa? Kalau bukan Anda yang bermasalah, dia yang bermasalah. Saya kadang-kadang susah. Makanya saya beritahu, kalau datang ke saya, masalahnya apa? Pasangan saya Ustaz. Jangan-jangan deh, jangan cerita. Nanti saya juga nggak bisa tidur. Itu Pak, berat sekali. Bapak bisa bayangkan ada case, ini case, ada seseorang, orangnya soleh banget, suaminya soleh banget. Tiba-tiba dia datang ke saya, Ustaz, saya mau ke rumah Ustaz. Boleh, tapi tunggu, buat apa antum mau ke rumah saya? Saya mau cerita sedikit. Tunggu, cerita tentang apa? Keluarga Ustaz. Saya pikir keluarga umum. Boleh. Sampai ke saya baru dia cerita. Aduh, saya bilang, kalau tahu begini saya tidak mau dengar cerita antum. Kenapa? Istrinya mengaku tidur dengan pria yang lain. Allahu Akbar. Dalam hukum Islam, perzinahan itu tidak perlu pakai saksi kalau wanita itu sudah mengaku. Antum sudah konsultasi ke orang lain, ke ustadz yang lain, semua ustadz menyarankan saya menceraikannya. Allahu Akbar. Terus saya tanya balik ke dia, antum pingin gak menceraikan istri antum? Saya sudah laporkan ke orang tuanya. Kata orang tuanya, silakan. Kalau kau ingin membalikan anak saya memang salah, silakan. Kamu udah cerita gak ke anak? Kalau yang besar saya sudah cerita. Si kakak juga bilang, kalau ayah memang mau misah dengan mama silakan. Semua sudah suruh begitu. Saya beritahu ke dia, di Islam ada satu pintu yang bisa mengalahkan semua pintu. Apa itu? Memaafkan. Nangis dia, Masya Allah. Terganggu, sakit dan semuanya. Pasangan nomor satu ini Pak. Kalau sudah bermasalah dengan pasangan, paling gampang secara fikih, lepas, selesai. Tapi coba kita lihat di Quran ya, nanti kita buka. Kita sebut dulu 3 nih. Ujian kalau dia mengganggu kita. 1, pasangan. 2, kesehatan. Ada jamaah kita pulang dari Amerika, sampai di Indonesia 6 bulan, tiba-tiba divonis oleh dokter, dari paha sampai kaki tidak lagi berfungsi normal. Dibawa sampai ke Singapura rujuk ke Amerika. Kata mereka, temuin lagi profesor yang di Amerika. Apa kata profesor? Bapak mengalami satu penyakit yang dalam 1 juta manusia cuma 1 orang yang kena. Dan kebetulan bapak yang kena. Wah. Coba itu bisa bayangkan. Untung sebelum kena itu Pak sudah punya anak. Kadang-kadang saya bukan berlebihan. Saya kadang-kadang suka candain. Karena jamaah itu, Bu, kalau nanti naik mobil bapak ada tuh pintu jangan dikunci Bu. Biar anggaplah kecelakaan, bapak jatuh sudah selesai gitu. Ketawa di ustadz ini bercanda. Ibu nggak mikir lagi? Nggak Ustadz. Bagi saya menikah itu bukan soal bagaimana kita bahagia, tapi menikah itu satu hal yang saya pikir apa? Bagaimana kita setia dengan pasangan kita. Wah. Tadi yang datang Pak, istrinya tidur dengan pria yang lain. Ini ada jamaah suaminya sudah dalam keadaan seperti itu, dia tetap merawat suaminya. Masya Allah. Mana lebih berat? Pasangan apa kesehatan kalau terganggu? Mana lebih berat?
Pasangan apa kesehatan? Sesakit apapun vonis, selama pasanganmu setia mendampingimu, kau bisa melewati kesehatan itu. Tapi kau sehat bagaimanapun kaya, ketika pasanganmu bermasalah, berat sekali Ustaz. Memang langkah yang paling gampang, datang ke samping Hermina, nama kantornya Pengadilan Agama. Tapi ingat, kalau kau ambil keputusan itu, berarti kau termasuk orang-orang yang menjadi misi setan. Apa misi setan datang ke muka bumi? Bukan membuat orang tidak sholat, bukan membuat orang berzina, tapi membuat sebuah pernikahan itu terpisah. Masya Allah. Walaupun secara fikih cerai itu sah, boleh dalam agama. Karena dalam Islam cerai itu bagian dari ilaj, bagian daripada solusi. Tapi tidak mudah Pak. Pasangan terganggu, berat. Kesehatan terganggu, berat. Ini ada jamaah kita sudah keluar dari PMI, sehat, gaya hidup normal, bagus. Masuk ke PMI diperiksa, tumor di kepala. Tunggu jadwal untuk pengangkatan tumor. Allahu Akbar. Sudah nggak ke masjid lagi sekarang Pak. Suruh DKM samperin, support, kuat. Kalau dia masih bisa berjalan, suruh dia ke masjid. Masya Allah, berat Pak. Tapi selama istri itu soleha, dia mendampingi ayah, ya masih ingat kisah Nabi Ayub ayah, insya Allah Allah angkat penyakit ayah. Oh Masya Allah, enak. Tapi kalau sudah sakit, tumor, bini lari lagi. Lah Allah. Pak Jenderal, hati-hati Pak Jenderal. Gitu. Todongkan pistol dari awal. Awas kau, Masya Allah. Gitu. Nah, baru yang ketiga, yang paling mengganggu, nomor 1, pasangan. Nomor 2, kesehatan. Nomor 3, anggaran. Itu dia, Masya Allah. Secara umum anggaran ini tetap masuk, ya. Tapi nomor 1 tetap pasangan. Selama pasangan kita baik, selama kita berdua menghadapi apapun, kita tetap kuat. Gitu Pak. Ya. Bagaimana Allah menyebutkan? Kenapa saya tidak menganjurkan jamaah tadi itu berpisah? Karena ada ayat dalam Al-Quran. Mari buka. Siapa lagi? Bagus. Quran surat 64. Ya. Nama suratnya At-Taghabun ayat 14. Sebelum kita pulang harus baca ayat ini, tempelkan ayat ini di rumah kita supaya kita selalu dalam koridor keselamatan. At-Taghabun ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini ayat ada yang interupsi, ibu-ibu. Ustadz, kenapa istri-istri itu menjadi musuh? Karena istri-istri Ustaz. Kalau cuma istri, nggak mungkin Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Kan Allah bilang di antara istri-istrimu. Coba kalau cuma istri, nggak mungkin Ustaz. Masya Allah. Kalau ada bantahan ibu-ibu, nggak usah ditanggapin. Selesai kau. Biar aja. Apa kata para ulama tentang ayat ini? Jadi yang namanya pasangan, azwaj itu pasangan, zaujatun istri, zaujun suami. Yang namanya pasangan, bapak-bapak, kaki ini pasangan. Nih Pak, pasangan kanan dan kiri. Normalnya melangkah kanan ke depan, kiri di belakang. Itu pasangan Pak, tidak harus dua-dua bareng. Betul? Ya, bisa jalan begini Pak, bisa jalan
kadang-kadang pasangan itu harus sadar. Ya, namanya pasangan tidak bareng-bareng. Ya, tangan kanan, tangan kiri, pasangan. Allah buat pasangan. Bahkan dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Maka ketika pasangan mengalami gangguan, Pak, bahkan kalau di ayat ini Allah sebut dengan kalimat aduwa, di antara pasangan-pasanganmu, apa istri atau suami, ada yang menjadi musuh. Apa arti musuh? Ini bahaya ini kalau Anda tidak paham apa arti musuh. Saya yakin kalau Israel hajar Indonesia, Pak, habis Indonesia. Bukan lawan Indonesia. Untung mereka salah serang Iran. Dipikir Iran tuh zikir aja, baru mereka tahu. Masya Allah. Ada yang bilang, Ustadz sama aja Yahudi sama Syiah, itu cuma sekedar uji senjata. Coba kalian terus aja, terus. Ya, Bapak-bapak, apa arti musuh? Jangan kau definisikan lagi kata musuh. Musuh hajar. Itu definisi musuh. Musuh habiskan. Begitu kalau bisa. Tapi apa kata Allah dalam Quran? Di antara pasangan-pasanganmu, bahkan anak-anakmu, ada yang menjadi musuh bagimu. Kata Allah, coba lihat baik-baik ayat ini. Ini ayat ini kalau Bapak nggak baca rugi minta ampun. Satu, berhati-hatilah dengan mereka. Ya Allah. Pak, manusia itu suka berubah, Pak. Maka kita harus berhati-hati dengan pasangan. Dulu loyang, sekarang panci. Dulu sayang, sekarang benci. 3 bulan menikah, panggilannya apa? Sayang. 3 bulan. Sekarang Ji, manggil istri apa? Oi, Masya Allah. Berat, Pak. Ya, pasangan. Saya lagi menyelesaikan kasus sekarang, Pak. Menikah baru 7 bulan, sudah pingin cerai. Kenalnya sejak kapan? Kenalnya sejak SMP, SMA, kuliah, kerja. Menikah baru 7 bulan, pingin cerai. Itu kalau nggak ada orang tuanya, gue tampol dua-duanya itu, ya Allah. Pokoknya kalau datang ke saya tanya dulu, mau damai apa mau cerai? Kami pingin pisah, jangan datang ke saya kalau pingin pisah. Datang ke pengadilan. Ada orang tuh pingin gampang-gampang pisah. Insya Allah. Pak, apa kata Quran? Hati-hati dengan pasangan. Kalau tafsir versi Ustadz Yasir, ini bukan versi ulama, cuma versi Ustadz kampung. Apa? Tak cukup satu hati menyikapi pasangan. Kenapa? Kalau cuma satu hatimu, akan hancur hidupmu. Ketika kau sakiti dirimu, kau katakan pada dirinya, masih ada 999 hati untukmu. Jangan baperan. Apa kata Nabi? Jika kau menemukan kekurangan pasanganmu, jika kamu menemukan kekurangan pasanganmu, apa kata Nabi? Ketahuilah kau sudah menikmati kelebihannya. Betul? Nggak usah bohong. Terima pasangan itu bukan cuma kelebihan, tapi juga kekurangan. Masalahnya Ustadz, saya udah pensiun Ustadz. Nah, makin banyak kekurangan. Itu dulu. Dulu gagah, bintang 2. Dulu, Masya Allah. Sekarang Ustadz masih tetap gagah Ustadz. Makanya kalau lihat pasangan tuh coba lihat dia. Tanya dari awal. Kau akan menemaniku muda begini sampai aku tua. Aku akan menemanimu sampai engkau tua. Tapi biasanya tuh baru ucapan pertama. Dia belum tahu tuh ujian-ujian berikutnya. Masya Allah. Berhati-hati. Gak cukup satu hati untuk pasangan. Kalau perlu kita siapkan 1 juta hati. Makanya dulu ketika antum jatuh cinta,
Ketika kita jatuh cinta, ya, bagaimana rasanya jatuh cinta? Berjuta rasanya. Itu dia. Apa maknanya? Berjuta rasanya berarti antum harus punya 1 juta hati. Siap-siap kecewa. Apalagi ketika masuk pensiun. Itu kecewa hampir tiap hari. Biasanya kopi, roti, nasi goreng. Sekarang ya Allah, paling juga air putih. Siap-siap. Dulu dia nyiapin semua, sekarang mah ada handuk apa? Ambil sendiri. Loh. Udah harus siap, Pak. Begitu. Apalagi kalau menyikapi istri kita yang sakit. Wah. Masih ingat pepeng sejari-jari? Yang kuat bukan si pepengnya, tapi yang kuat istrinya. Masya Allah. Begitu, Pak. 3 hal yang paling pokok. Nih, mudah-mudahan sebentar lagi kita syuruk. Quran menyebutkan 3 hal. Kalau kita menghadapi ujian, apalagi pasangan, siapkan 3 hal. 1, wa in ta'fu. Bisakah engkau memaafkannya? Masya Allah. Pintu utama menyikapi pasangan, memaafkan. Apa arti memaafkan? Wah, memang repot kalau belum sarapan, sulit berpikir, Masya Allah. Apa arti memaafkan? Delete. Maaf itu delete, hapus. Kau hapus kesalahannya. Jangan kau hapus orangnya, mati dia. Kau hapus kesalahannya. Dia pernah berbuat menyakitimu, dia pernah berbuat menyinggungmu, dia pernah membuat kau ini. Kau hapus dalam ingatanmu. Ya, nomor 1, memaafkan. Aneh kalau orang lain yang bersalah padamu kau maafkan. Kenapa jika pasanganmu yang bersalah tidak kau maafkan? Ustadz, kasus yang tadi itu istrinya yang gitu, apakah akhirnya suaminya memaafkan? Saya tidak memaksa dia. Kau boleh pilih. 2 ustadz sudah bilang ceraikan. Ustadz Yasir, kalau kau kuat maafkan, lanjutkan pernikahan, rujuk kembali. Sampai hari ini dia memilih akhirnya memaafkan. Jangan lagi kau cerita ke siapapun setelah kau maafkan. Kenapa? Jaga kehormatan istrimu. Berat, Pak. Bapak pilih mana tadi kalau kasus kayak tadi? Pisah apa maafkan? Kalian memang dari awal pingin pisah, kalian memang Masya Allah. Gak salah aja kalian pingin pisah, apalagi ada salah Ustadz. Udah bosan juga gue sama dia Ustadz. Anak Medan ditantang, Masya Allah. Kalau perlu tampol dulu Ustadz baru ceraikan, Masya Allah. Maafkan. Ini maafkan. Ya. Ingat kaidah memaafkan. Kenapa memaafkan nomor 1 Allah berikan? Karena ketika kau memaafkan satu makhluk, seluruh makhluk yang akan ada di langit memaafkanmu. Nggak ada perbuatan paling keren di muka bumi ini kecuali kau dizolimi, kau disakiti, kau dikhianati, kau maafkan dia. Ini bukan bab fikih, Pak, bukan bab fikih. Bab fikih boleh kita ceraikan. Tapi ketika kita maafkan, menerima dia dengan segala kesalahannya, seluruh makhluk yang di langit akan memaafkanmu. Masya Allah. Ingat, pasanganmu bukan malaikat. Kau menikah dengan manusia biasa. Karena kalau dia malaikat, dan belum tentu dia mau denganmu. Itu masalahnya. Masya Allah. Ada anak muda itu pingin cari pasangan ustadz yang solehat, tinggi 165, kulit putih, minimal hafal 10 juz, alumni UI, psikologi, orang tuanya pengusaha kaya, sudah tua, dorong dikit, warisan jatuh. Masya Allah. Kalaupun ada sosok seperti itu, belum tentu dia mau sama kamu. Itu masalahnya. Jadi nomor 1, memaafkan. 2, Ustadz agak berat, Allah tambah lagi bebannya. Apa yang kedua? Melapangkan. Masya Allah. Biasanya orang sulit memaafkan kalau dia belum lapang. Lapang itu persoalannya ke diri kita. Nabi Musa alaihissalam tidak ada tugas yang lebih berat kecuali dia disuruh menemui Fir'aun. Itu yang paling berat.
Kalau hanya menemui setan Nabi Musa berani. Ini menemui Fir'aun. Kenapa? Cuma dia yang berani ngaku jadi Tuhan. Dalam kesempatan seperti itulah Nabi Musa minta kepada Allah yang paling standar. Apa itu? Rabbis rohli sadri. Toha 25, 26, 27, 28. Ini hampir semua ustadz pasti pakai ayat ini. Rabbis rohli sadri. Nomor 1, lapangkan untukku dadaku. Baru yang kedua, wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku. Toha 20, 25, 26, 27, 28. Surat 20, 25, 26, 27, 28. Wahlul uqdatam min lisan, hilangkan kekakuan pada lisanku. Yafqahu qawli, agar orang banyak mengerti ucapanku. Masya Allah. Nabi Musa alaihissalam di hadapan Fir'aun. Fir'aun mengumpulkan berapa? 10.000 tukang sihir. Kemudian mereka diundang dan Nabi Musa datang. Kata mereka, ya Musa mulailah. Kata Musa, kalianlah yang mulai karena kalian banyak. 10.000 tukang sihir itu melempar tali-tali berubah menjadi ular-ular yang sangat progresif. Dan Allah menyuruh Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan menelan habis semua ular-ular mereka. Semua berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Musa dan Harun. Penguasa bukan penguasa kalau tidak kehilangan akal. Kalian berani beriman kepada Musa dan Harun, akan aku salib kalian. Masya Allah. Di mana-mana penguasa itu begitu. Ketika otaknya nggak nyambung, otot yang main. Masya Allah. Maka hati-hati dengan penguasa. Masya Allah. Melapangkan. Bagaimanapun kalau pasangan bermasalah Pak. Dulu Bapak menikahi dia karena dia bodinya Ustadz biola. Dulu biola. Sekarang bodinya Ustadz rebana. Jangan cuma kau terima dia karena biola, tapi juga terima dia walaupun dia rebana. Jangan kau senyum karena rebana dia. Kenapa? Rebana itulah yang mendampingi dirimu selama ini. Dan yang terakhir, Bapak-bapak, Ustadz, apa tanda saya sudah maafkan? Tak cukup dengan kelapangan, tak cukup. Yang terakhir, wastagfiru, doakan ampunan untuknya. Masya Allah. Bapak-bapak, ini sebelum kita berdoa, Ustadz itu kalau pasangan, bagaimana kalau anak? Kata ulama, kalau anak tidak cukup memaafkan. Kalau anak tidak cukup dengan melapangkan. Kalau anak tidak cukup dengan ampunan, ya, mendoakan ampunan. Kalau anak ada hukum langit yang harus kita tambah yang keempat. Apa itu? Harus terucap dari mulutmu kalimat ridho. Ya Allah, aku ridho anakku ya Allah. Karena langit tidak akan terbuka menerima doa orang tua yang sakit hati sebelum orang tua itu mengucapkan kata-kata ridho kepada anaknya. Inilah yang terjadi di Qatar. Seorang ibu ditinggalkan suaminya, anaknya berubah menjadi beringas, gak sholat, nendang pintu, buang tempat makanan. Sampai akhirnya seorang syekh berkata, kenapa kau tidak berdoa kepadanya? Ya saya pagi, siang, sore, tahajud, duha, subuh saya berdoa. Tapi dia tidak berubah. Kata syekh, boleh jadi kau tidak mengucapkan kata-kata ini. Kata-kata apa ya syekh? Kata-kata ridho kepada anakmu. Dia pulang setelah bertemu syekh, dia sholat malam itu, dia menangis. Ya Allah, aku ridho, aku ridho. Kenapa? Ternyata mohon maaf Pak, kalau kita pernah sakit hati kepada anak, sakit hati itu tidak diangkat oleh Allah sebelum engkau mengucapkan kata ridho kepada anak. Hati-hati jangan simpan sakit hati ke anak. Makin tua anak jarang tengok, makin tua anak dinasihatin gak dengar. Kalau kau sakit hati, tidak akan berubah nasib anak itu. Ketika dia mengatakan, ya Rob, aku ridho ya Rob. Maka jam 4 dia tertidur, terbangun, ada orang mandi di kamar mandi. Ketika dia ketuk, mohon maaf siapa ya? Masuk ke rumah kami tidak izin.
tiba-tiba dari kamar mandi terucap kalimat yang sudah lama dia nggak dengar. Bu, aku mandi bu. Kalimat yang sudah lama. Biasanya kalau ibunya ketuk pintu dia tendang pintu itu. Ketika anak itu keluar, bu, aku mau ke masjid, tersungkur ibunya. Ya Rob, aku ridho ya Rob. Bapak-bapak pulang dari masjid ini, kalau kita pernah sakit hati ke anak, kita pernah sakit hati ke anak, kita pernah sakit hati ke istri, gak cukup memaafkan, gak cukup melapangkan, gak cukup mendoakan, tapi juga harus ada kata ridho kepada mereka. Karena ridho Allah kepada anak tergantung ridho orang tua. Ridho Allah kepada seorang istri tergantung pada ridho suaminya. Semoga ujian yang menimpa kita mengindahkan hidup ini. Jika kita bisa memaafkan, melapangkan, mendoakan, bahkan meridhoi orang-orang yang kita cintai. Tarik nafas dulu. Hadirkan wajah orang-orang yang kita cintai. Istri kita, si AA, si Teteh, anak-anak kita. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Tarik nafas kita. Kalau kita masih ada sakit hati, atau sakit hati itu belum kita lepas, saatnya kita minta kepada Allah. Kita baca akhir Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya Allah, jangan kau hukum kami, jangan kau campakkan kami jika kami salah ataupun lupa. Jangan kau hukum anak-anak kami, jangan kau campakkan dia ya Allah. Kau tunda rizkinya, kau tunda jodohnya, kau tunda karirnya, kau tunda masa depannya, karena dia salah atau pernah menyakiti kami ya Allah. Wa'fu anna, maafkan kami, maafkan dia. Waghfir lana, ampuni kami, ampuni dia. Warhamna, kasihani kami ya Allah, kasihani dia ya Allah. Jika jodohnya masih jauh, dekatkan ya Allah. Jika rizkinya belum jelas, perjelaslah ya Allah. Allahumma ya Allah, beri kesembuhan kalau dia sakit ya Allah. Lapangkan hati kami, kuatkan menemani dia ya Allah. Ya Allah, jadikan pasangan kami pasangan yang menerima keadaan kami. Buat dia mengerti, lebih bersyukur dengan apa yang kau titipkan kepada kami. Ya Allah, buat kami lebih sabar ya Allah. Tidak mudah tersulut emosi, marah-marah ya Allah. Buat dia lebih sabar pada anak-anak ya Allah. Lindungi dia dari kata-kata kasar, kata-kata kotor. Warhamna, kasihani kami ya Allah. Faghfir lana, faghfir lana, wa tub alaina innaka antat tawwab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وبارك وسلم بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Baju basah kita jemur, sudah kering kita angkat. Semoga yang hadir panjang umur, selalu riang dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.